Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmadah, dan sekarang saya ditemani oleh di samping kanan saya Guntur Romli dan ada Habib Ben Sohib. Nah mungkin pemirsa pernah dengar ya, pernah lihat kalau di Cokro TV itu ada diwawancara seruput kopi ya waktu itu ya. Dan kabar gembira nih buat pemirsa Cokro TV, jadi Habib Ben Sohib juga akan mengikuti jejak Mas Guntur Romli punya acara baru di Cokro TV. Makasih ya Habib. Insya Allah. Mas Guntur juga makasih karena punya acara di Cokro TV. Nah sekarang yang lagi viral itu sebenarnya masih banyak, ada wadas, ada jaminan hari tua dan lain-lain, tapi ada yang juga masih viral, yaitu soal ceramah Habib. Bisa disebut Habib nggak ya? Bukan Enggak ya. Jadi Khalid Basalamah, langsung semuanya kompak. Oh tidak, katanya gitu. Jadi bukan Habib, meskipun yang kita hadirkan adalah seorang Habib. Nah, jadi Khalid Basalamah ini menuai kontroversi karena pernyataannya soal bahwa wayang itu melarang wayang. Jadi artinya bisa dikatakan haram lah ya hukumnya buat dia. Sehingga itu ada, bahkan dia bilang bahwa kalau memang mau taubat, kira-kira beginilah. Ini sebenarnya tidak literally ya, tapi kira-kira begini. Kalau misalnya mau taubat, maka semua tentang pewayangan itu harus dimusnahkan. Kalau misalnya mau taubat, kata dia. Dan memang dia menyampaikan itu setelah ada, karena kontroversi nih pemirsa Cokro TV, kemudian Khalid Basalamah ini bikin klarifikasi. Nah klarifikasinya ya seperti biasa lah ya, kita tahu bahwa katanya ini tuh sebenarnya di majelis ta'lim dia, maksudnya majelis pengajaran dia, yang sebenarnya videonya itu ya tidak untuk disebarkan lah. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kebanyakan videonya Basalamah kan menyebar terus, banyak menyebarnya gitu. Nah bahkan dari pihak pewayangan sendiri itu kabar terakhir itu akan melaporkan ke polisi. Tapi tentu saja tidak langsung melapor, jadi Basalamah dikasih syarat-syarat dulu. Ada 3 syaratnya. 1 dia harus nonton wayang dulu, kayak gitu-gitulah. Ada 3 pokoknya. Itu kenapa si yang mau melaporkan itu melakukan begitu, supaya ada, katanya alasannya itu supaya ada kayak semacam Basalamah itu memahami wayang itu seperti apa, meskipun sebenarnya kalau buat saya nih itu akan sia-sia juga. Nah, kita akan bahas nih soal ini ya, yang lagi viral soal Basalamah dan pengharaman wayang ini bersama Mas Guntur dan juga Habib Ben Sohib. Dan saya mempersilahkan siapa dulu nih untuk ngomongin soal ini. Ya, Mas boleh. Guntur ya? Oke, Mas Guntur silahkan. Ya, terima kasih. Ya, saya ada melihat klarifikasi dari Khalid Basalamah dan juga permintaan maaf dia. Ya, kita hormati memang permintaan maaf dari Khalid Basalamah. Kemudian juga klarifikasi itu kalau saya membaca itu kan sebenarnya hanya lebih untuk membela diri. Betul, bukan malah sudah rame gitu ya. Rame, dia malah minta maafnya itu kayak basa-basi lah. Betul. Saya bilang itu. Karena dia tidak pernah mengoreksi apa pernyataan yang dia sampaikan sebelumnya tentang bagaimana soal wayang. Apalagi dia masih bersilat lidah, dia tidak menggunakan kata haram, tapi jelas sekali di situ soal melarang. Melarang, betul. Nah, kalau dia sudah pakai nama istilah Islam sebagai Muslim, ya larang itu ya kalau bahasa Arabnya ya haram gitu. Itu nggak ada beda, tidak usah bersilat lidah untuk soal-soal itu. Kemudian juga terkait juga yang soal pemusnahan wayang. Itu kan juga dia berkelit kalau itu kan ditujukan kepada dalang yang mau tobat. Itu kan istilah dia, pertanyaan itu. Nah, saya melihat persoalannya di situ adalah ceramah itu, meskipun dia hanya menyebut untuk internal taklim dia dan sebagainya atau yang orang bertanya, tapi kan dia sadar bahwa pernyataannya itu kan dipublikasikan. Semestinya kalau dia sadar itu dipublikasikan, maka dia juga harus sadar
bahwa yang menonton dari ceramah dia kan bukan pengikut dia saja, udah menjadi konsumsi publik. Ya. Nah ini yang dia nggak bisa ngeles. Nah, yang menurut saya yang paling berbahaya dari soal Khalid Basalamah adalah ketika dia sudah membawa kata-kata Islam dan Muslim untuk memusuhi suatu budaya tertentu. Nah ini saya juga Muslim, juga belajar tentang Islam, tidak terima kalau agama ini, dan Khalid itu bukan orang yang punya hak cipta untuk Islam dan Muslim, ya. Makanya Muslim yang lain berhak untuk keberatan terhadap pernyataan Khalid Basalamah itu, dan tidak bisa hanya berkelit kepada penanya atau pada pengikut dia karena dikonsumsi untuk publik. Nah ini yang dia harus ini. Nah letak bahayanya adalah ketika dia membawa nama Islam, kemudian Muslim, kemudian memusuhi, melarang atau dengan kata mengharamkan suatu budaya tertentu, ini kan menjadikan bahwa Islam itu selalu berhadapan-hadapan dengan budaya tertentu ya. Saya sudah menjelaskan hal inilah di video yang lumayan panjang ya, silakan tonton, saya nggak mau mengulangi lagi. Tapi yang di sisi yang lain adalah menurut saya betul, saya setuju dengan pernyataan dari Dalang itu. Khalid ini menghukumi suatu persoalan itu tanpa mengetahui duduk sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kita pakai bahasa Arabnya itu tasawurnya itu nggak ngerti apa wayang, apa cerita wayang dan sebagainya, dia nggak ngerti. Kemudian tiba-tiba dia menghukumi bahwa ini bertentangan dengan Islam. Ini budaya bertentangan dengan Islam. Jadi dia nggak ngerti wayang itu kayak apa, ceritanya kayak apa. Kemudian dia juga nggak memberikan argumentasi yang disebut dengan Islam itu yang mana gitu loh. Dia kan hanya punya apa yang di luar Islam, budaya apapun haram. Ya, pokoknya haram. Apa yang bid'ah, ini khas dari Salafi Wahabi kan. Apa yang baru, apa yang tidak ada zaman Nabi Muhammad itu disebut dengan haram. Ya, kita bisa bilang ya mukanya Khalid Basalamah juga haram gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada zaman Nabi gitu kan. Istilahnya gitu kan, kalau kita mau pakai cara kasar kayak gitu loh. Ya kan ini kan kita kalau hanya standarnya seperti itu, nggak ada di zaman Nabi, kemudian dianggap haram. Ya semuanya bisa haram ya. Semuanya bisa haram. Mobil termasuk haram, HP podcast haram. dia pakai YouTube dan sebagainya itu tidak ada di zaman Nabi istilahnya itu kan. Dan itu adalah budaya tersendiri ya. Masa dia nggak tahu bahwa ini adalah budaya multimedia, itu adalah sebuah budaya. Kemudian broadcasting itu juga adalah sebuah budaya baru ya. Kalau dia mau pakai istilah standar dia, ya itu semuanya haram. Tapi ini kan orang-orang seperti ini kan, itu saya sebutkan menyimpan yang disebut dengan kemunafikan. Mereka hanya seperti mempunyai standar mana yang halal, yang mana yang haram, sesuai dengan kepentingan mereka gitu loh. Dan mereka nggak mau fair ya melihat ini secara adil. Nah dalam konteks wayang itu ya saya lihat bahwa pernyataan Khalid Basalamah, mohon maafnya itu hanya basa-basi. Dan juga bahaya yang lain, contoh yang lain ya. Ini juga beredar video dia. Yang waktu kasus 2017 atau 16 lah, kasus Ahok lah. Soal dia ditanya, bagaimana kalau ada orang Islam yang mau membunuh Ahok? Nah, itu ada itu di video yang sekarang tersebar itu. Jawab dia tuh kayak mengambang. Saya tidak bisa, kira-kira dia ngomong seperti ini. Ya, saya tidak bisa mau menyuruh ya. Tapi saya tidak bisa menolak, tapi itu bukan penistaan. Jadi menurut saya ini komentarnya si Khalid ini jahat menurut saya. Nggak bisa, berbahaya. Kalau saya bilang, kalau ada orang nanya ke saya, ada orang Islam, apakah saya boleh membunuh Khalid Basalamah? Saya anggap tidak boleh. Tidak boleh, jelas itu pertama yang harus kita lakukan, bahwa dia adalah pembunuhan adalah kejahatan. Kemudian kamu melakukan kesewenang-wenangan pelanggaran terhadap hukum. Itu harus jelas dulu. Nah Khalid kan tidak. Ketika ditanya apakah boleh orang Islam membunuh, kalau ada orang Islam membunuh Ahok, dia bilang saya tidak menyuruh. Tapi saya tidak menolak, tapi itu penistaan. Jadi ini komentar yang jahat menurut saya. Dan banyak sekali yang soal, saya contohkan juga misalnya orang Indonesia Raya, ada orang anak nggak mau ngikut, kemudian ya nggak apa-apa kata dia. Jadi ini sudah bukan 1-2 kali Khalid itu memberikan katakanlah pernyataan yang meresahkan. Dan yang paling berbahaya saya sejak tadi, dia mengatasnamakan Islam, dia mengatasnamakan Muslim, Islam yang menurut dia, Muslim yang menurut dia tidak mau terbuka melihat bahwa ada banyak Muslim, banyak Islam, pemikiran Islam ya, yang ada di negeri ini, dan dia nggak mau terima. Pokoknya dia seenaknya aja ngomong, nggak mau menyinggung apa, dia nggak peduli. Dan menurut saya ini orang-orang yang berbahaya itu menurut saya. Iya, gitu. Ini menarik ini. Jadi
kalau misalnya mau difokuskan lagi nih, Bib. Ini sebenarnya tadi disampaikan nih contoh-contoh yang pernyataan bahasa lama yang selain wayang ternyata ada juga Indonesia Raya lah. Tadi ternyata juga ada dalam kasus Ahok ya. Nah, Habib Ben sendiri tuh ngelihat ini sebenarnya bahasa lama ini kenapa Khalid yang bilang bahasa lama iya. itu nama marga. Ya ampun, maaf ya. Jadi Khalid bahasa lama. Jadi kenapa dia pemahaman keislamannya itu seperti itu gitu loh. Kenapa dia kok kayak seakan-akan bahwa ini tuh harus murni, harus Islam tuh ya seperti ini, berbeda dengan yang ini, kayak pengen lepas dari tradisi lokal kayak gitu yang diekspresikan dalam pelarangan wayang itu ya. Kira-kira apa tuh pemahamannya menurut Habib Ben? Mungkin lebih memahami kan tentang peta di kalangan internal komunitas Arab gitu istilahnya ya. Kalau memang betul. Oke, terima kasih Nong. Tapi sebenarnya ini tidak ada kaitan dengan komunitas etnis Arab. Ini hanya masalah pemahaman keagamaan, ideologi gitu. Sama jadi sekali nggak ada kaitannya dengan bahwa dia adalah seorang Arab gitu. Ini tidak harus ada, dari sama sejak sekali. awal ditekankan nih pemirsa Cokro ya. Iya, karena ini persoalan ideologi, persoalan pemahaman keagamaan ya. Nanti tadi yang disebut Bung Guntur bahwa soal klaim Islam itu nanti kita akan bahas, kita akan sampai ke situ, ke apa sebenarnya Islam dalam yang dipahami oleh Khalid Basalamah dan kelompoknya gitu kan. Ini kan satu fakta sosiologis yang harus kita lihat. Jadi saya mau mencoba meski ini satu apa yang dikatakan Khalid Basalamah itu sangat menyakitkan banyak orang ya. Tentu itu sangat saja, ya. ya. Ini satu warisan budaya bangsa Indonesia yang kemudian dikatakan haram dan ada yang bilang harus dimusnahkan. Itu kan Menyakiti lah ya, itu ya. artinya dan itu berangkat dari sesuatu yang ada penjelasan teologisnya gitu. Jadi apa yang dipahami oleh Khalid Basalamah ini klaim sebagai Islam itu kan Islam dalam versi dia kan, belum tentu Islam yang lain begitu. Dan ini sebenarnya kan persoalan yang bukan tiba-tiba, bukan urusan etnis, tidak jatuh dari langit. Ini sudah pernah terjadi misalnya dalam sejarah kita juga, bahkan sejarah di Timur Tengah, sejarah misalnya perang Padri misalnya. Ya itu kan sebenarnya persoalan yang sama yang sampai terus berkembang sampai sekarang. Benturan dengan tradisi lokal. Ya, benturan antara Islam tradisional yang mengadopsi atau berakulturasi dengan kebudayaan lokal dengan Islam Puritan. Ini persoalannya di sini. Persoalannya di sini yang berkembang sampai sekarang itu ini. Jadi pemahaman tentang Islam Puritan ini, jadi kan kaedah Islam Puritan ini dia menempatkan melihat segala sesuatu itu dari startnya itu dari tidak boleh gitu, ya. Sesuatu itu harus diukur dari ada hadisnya nggak, ada dalilnya nggak, dalil Quran. Ketika tidak ada, maka itu dibilang haram. Jangankan wayang, Bu. Maulid, tahlil itu juga diharamkan kan? Karena dulu nggak ada di zaman Nabi. Nah, gitu ya. jadi persoalannya itu kan, jadi bukan sama sekali bukan etnis apa. Jadi persoalan pemahaman keagamaan. Ketika tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, maka ini berarti bukan Islam, di luar Islam. Nah itu kan semangat purifikasi kan itu dalam pengertian mereka. Nah itu yang terjadi kemudian mengalami banyak benturan dengan kebudayaan lokal. Jadi bukan hanya wayang, ya maulid, ya tahlil, ya haul, ya ruat laut, larung laut, siraman, patung. Kita masih ingat waktu itu misalnya ada kasus pembongkaran patung diorama di Kostrad yang dilakukan diminta oleh legend purnawirawan Nasution ya. Sebenarnya kan dalam kerangka ini, Bung. Dalam konteks ini. Karena purnawirawannya itu sudah
udah beragama. Katakanlah begitu ya, Iya. yang waktu dia menjabat sebagai Panglima Kostrad itu dia masih belum lah, masih Iya. Islam tapi belum masuk belum pemahaman ya ke masih situ. katakanlah biasa-biasa saja, oke. Tapi cuci otaknya. kemudian setelah pensiun mungkin banyak waktu dia mulai mendekat ke agama. Nah, kebetulan Masuklah yang agama yang didekati itu ya yang versi ini Iya. begitu. Nah, terus Akhirnya minta dibongkar. iya, karena dia merasa ini dosa, patung itu nggak boleh. Dia tidak tenang, maka dia minta. Persoalannya kan itu sebenarnya. Jadi Jadi persoalan itu kayak seperti kalau dalam kasus wayang yang lagi ramai sekarang ini, seperti tanggapan Khalid Basalamah ketika ditanya bagaimana kalau caranya tobat, ya harus dimusnahkan kayak gitu. Nah, iya, itu iya, juga iya. seperti itu ya. ya. Kasus ininya ya. Betul. Nah, jadi lagi-lagi kita harus fokus ke Ini persoalan. Wahabi ya yang dimaksud oleh Habib Ben yang soal ajaran Puritan itu. Biar pemirsa Cokro mungkin lebih gampang lah memahaminya gitu. Ya, jadi kan Bisa dibilang begitu ya. bisa dibilang begitu karena berkembangnya pemahaman yang seperti ini kan lahir dari Muhammad Abdul Wahab ya pada abad ke-18, meskipun dia juga mengakar ke ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Hambali misalnya. Tapi kemudian yang berkembang sedemikian rupa sampai di dunia ini itu karena lahir pada masa kerajaan, berdirinya kerajaan Arab Saudi, terus kemudian ada buminya punya dana dan itu penyebarannya ke seluruh dunia dan sekarang menjadi salah satu pemikiran Islam yang cukup luas di Indonesia yang seperti ini gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi fenomena hijrah segala macam itu sebenarnya juga dalam konteks ini. Ketika orang berhijrah yang sekarang fenomena terjadi sekarang ini, anak-anak muda perkotaan, artis ketika berhijrah, ini sebenarnya berhijrah ke Islam yang versi ini gitu, ya. Jadi sebenarnya ya mau dibilang hijrah ke Islam ya tidak juga, ya berhijrah ke versi Islam yang versi Khalid Basalamah. Iya, begitu. Wahabi Salam. Nah, kalau menurut Mas Guntur, kenapa kok banyak orang yang tertarik berhijrah dengan kepada versi Islam yang seperti ini? Ya, saya ingin menekankan dulu yang tadi disampaikan oleh Habib Ben Sohib itu, bahwa ini memang bukan persoalan etnis, bukan Arab, soal gitu. keturunan, karena lebih kepada faham Salafi Wahabi. Ini yang perlu kita tegaskan. Siapapun orang yang sudah kena ideologi Salafi Wahabi, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk memusuhi kearifan lokal dan budaya. Siapapun. Dan keturunan apapun. Contohnya mungkin kali ini adalah Khalid Basalamah. Tapi Anda bisa cek di YouTube, ada namanya Firanda. Orang sini, mau tanda kutip pribumi lah. Tapi karena dia, katakanlah karena terkena oleh Salafi Wahabi, ya paham-pahamnya persis dengan si Khalid Basalamah. Menolak jadi tradisi lokal, kalau ada orang sekarang Khalid Basalamah dianggap harus diusir ke Yaman loh. Firanda gimana? Diusir kemana? Nggak ngusir kemana dia? Jadi ini bukan soal keturunan Arab atau ini keturunan suatu suku, enggak. Ini soal paham bahwa Salafi Wahabi ini sebutkan tadi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan tidak hanya seperti di Indonesia. Dulu NU didirikan 1926 itu kan awalnya kan karena waktu itu Raja Saud ya membersihkan, dalam arti dia melakukan purifikasi Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Tarekat-tarekat, kemudian madhab-madhab itu dihabisin semua. Makam-makam diratakan semua, penghancuran situs-situs dilakukan. Ini persis yang dilakukan oleh sekarang yang di otaknya itu ada di Khalid Basalamah dan Firanda itu ya. Kalau kita nggak usah nyebut yang keturunan apalah. Pokoknya inilah yang tokoh yang kalau saya baca. Nah, sekarang yang menarik sebenarnya, Saudi itu sudah melakukan reformasi. Udah mulai ya terbuka. MBS Muhammad bin Salman, dia sudah mulai mengurangi kewenangan ulama-ulama Wahabi. Jadi karena mungkin dianggap berbahayanya Wahabi gitu ya. ini di Saudi udah nggak laku, gitu. Lah masa di sini masih mau disebarkan kayak orang Khalid Basalamah? Kalau Anda baca di Google ya, itu banyak tuh bagaimana wayang juga diapresiasi di Saudi, kemudian masuk di expo di kita di Uni Emirat Arab sebagai bagian dari tradisi Indonesia yang dipuji itu kan. Jadi memang
ini persoalan bukan karena ini keturunan Arab atau keturunan apa, tapi karena paham yang dia punya yang disebut dengan Salafi Wahabi itu. Nah, kemudian ketika soal yang orang-orang katakanlah dalam tanda kutip menarik kenapa hijrah, menurut saya itu orang yang hijrah itu ke orang yang tidak punya background keislaman menurut saya. Background keislaman, kemudian mereka tidak punya pola pikir katakanlah yang cerdas menurut saya. Yang rumit gitu, yang sedikit rumit yang apa gitu kan. Karena kalau kita lihat misalnya bahwa kecenderungan Salafi Wahabi ini misalnya umumnya itu ada di fakultas-fakultas umum misalnya di universitas contoh. Tidak berkembang misalnya kayak di UIN kayak yang sekolah-sekolah agama. Kenapa? Karena mereka punya background keagamaan yang kuat. Nah, ini kita lihat ataupun juga ya, kita lihat juga yang juga adalah Khalid Basalamah ini kan dia S1-nya itu di Madinah, Al-Jami'ah Al-Islamiyah saya punya teman yang persis ya, cuma almarhum saya nggak boleh sebutkan namanya kalau sudah almarhum, tapi memang persis si Khalid Basalamah ini teman saya ini, satu pondok dulu, karena mungkin nggak punya background keluarga dari NU, dia tuh menjadi Wahabi. Kalau orang NU belum tentu, karena ada almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad, Gus Yus kita sebut dulu itu. Lulusan Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinah. Dan dia cerita bagaimana Wahabisasi itu didoktrin kepada mahasiswa, tidak boleh mencukur jenggot, kalau dia mencukur jenggot maka dia akan minhahnya, beasiswanya itu dipotong. Sampai segitunya. Kemudian juga pakaian juga harus cingkrang dan sebagainya lah. Cara untuk bagaimana ideologi Wahabi itu dimasukkan dan mereka dapat beasiswa dan sebagai kader NU waktu itu Gus Yus ya almarhum itu selalu melakukan ada pergulatan dia. Dia adalah orang NU yang masuk ke universitasnya yang menyebarkan Wahabi ya dan dia bertahan dan sampai itu ceritanya Gus Yus itu lemari-lemari mahasiswa itu dicek apakah ada maulid, apakah ada kayak Yasinan, ya apa itu Alila, mereka gitu cek ya? Dan itu dianggap pelanggaran berat kalau itu ada itu. Ceritanya bagaimana dia dibentuk gitulah. Nah, ini yang saya lihat kemudian di sini juga ada yang di Buncit Imam As-Saud Lipia juga kalau di sini. Itu kampus juga yang pengkaderan kan ke situ juga. Meskipun tidak semuanya orang yang masuk ke sana akan menjadi Wahabi. Mas Ulil kan lulusan sana, sekolah di sana kan enggak. Tapi makanya saya bilang ini tergantung memang background dan orang mau berpikir atau tidak gitu lah. Nah, si Khalid kayaknya dia enggak punya keragaman, keterbukaan itu menurut saya gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini juga tadi disampaikan ke Mas Guntur. Kenapa orang-orang, khususnya ini kan kalangan kelas menengah atau katakanlah yang banyak tuh artis gitu kan. Sampai kan waktu itu tuh sempat rame tuh ada musisi yang mengharamkan musik gitu loh. Padahal dia dia seorang musisi dulunya. Lah kalau misalnya dia mengharamkan terus dia mau makan dari mana istilahnya kan gitu. Tapi mungkin karena itu adalah bentuk dari taubat dia. Kan akhirnya dia seperti yang tadi dibilang oleh Khalid Basalamah, untuk wayang aja hanguskan aja gitu kan. Dan dia melakukan itu. Nah, menurut Habib Ben ini, apa sih sebenarnya yang gampang atau mudah orang-orang itu dipengaruhi oleh pemahaman Wahabi Salafi ini, oleh pemahaman Islam Khalid Basalamah ini? Ya, kalau saya lihat tadi mungkin juga sependapat ya. Jadi simple gitu. Nah, itu dia. Instan tidak gitu. Berpikir, tidak harus berpikir gitu ya. Kan klaimnya ini Islam yang murni gitu kan. Nah, jadi orang yang tadinya katakanlah tidak begitu dekat ya, tidak punya background agama, terus kemudian pada momen-momen tertentu, pada fase tertentu dia tiba-tiba mulai ingin mendekat ke agama kan. Gitu ya. Pasti yang dituju adalah yang ini yang dianggap yang pure gitu. Kan klaimnya kan purifikasi, tidak tercampur oleh budaya lokal. Nah, itu yang kemudian mendorong orang ke situ dan juga praktek-prakteknya juga praktis gitu. Ya, kita misalnya berjenggot atau terus dengan celana sangat artificial gitu ya. Artificial, betul. Dan kemudian itu menjadi satu identitas gitu ya, sehingga
keberagamannya itu tidak menyentuh ke persoalan spiritual yang lebih dalam, tapi lebih ke praktis-praktis yang penyelamatan gitu. Kan itu kadang orang itu dalam ini ya krisis ya, krisis jati diri, krisis identitas atau terakhir gitu kan. ketakutan gitu ya. Kemudian ini yang di Grab ini yang paling dekat adalah yang ini. Dan itu yang kemudian menjadi masalah ketika pemikiran seperti ini itu kemudian menggerus kebudayaan atau tradisi lokal ya. Dan sekali lagi bukan hanya wayang ya, bahkan ya itu tadi yang justru dilakukan oleh sebagian kita gitu, seperti maulid, tahlil, haul dan segala macam itu. Karena dianggap tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya dalam tradisi Islam gitu ya. Islam yang katanya awal gitu ya. Ya, padahal Islam kan biasanya dia selalu mengisi ke wadah yang sudah ada itu. Islam tidak, kalau kita lihat sejarah kan juga perjalanan Islam itu juga selalu bersentuhan dengan berbagai macam kebudayaan lain dan tidak kemudian terjadi bentrokan kan, malah saling menyatu gitu kan. Jadi ini jadi kaku ya, jadi sangat rigid gitu bahwa ini bertentangan dengan Islam, jadi nggak boleh ini kayak upacara siraman nggak boleh, larung laut ini haram, ziarah haram, maulid haram. Jadi betapa itu sangat kaku sekali. Dan ini yang seperti ini mungkin kalau itu hanya sekedar, kita tidak bisa menghakimi itu keyakinan orang, ya oke aja kalau dia menghakimi. Tapi ketika itu terus kemudian mereka kan juga ada semangat untuk meluruskan kan agama yang sudah mereka anggap tercampur oleh ini itu, mereka luruskan, dan itu akhirnya berbenturan dengan kebudayaan dan tradisi yang udah ada di masyarakat ini. Itu menjadi persoalan kemudian. Betul. Nah, itu yang saya pikir perlu dipikirkan bersama. Artinya kan sebenarnya kalau kita dipikir-pikir gitu ya, kalau misalnya memakai logika lah, sebenarnya banyak sekali pemahaman yang katanya dianggap mudah sekali dipahami, mudah sekali dijalankan, sangat instan gitu. Tapi kan sebenarnya banyak sekali ketidakkonsistenan dari cara pandang atau argumen yang Salafi Wahabi ini ajarkan gitu ke komunitasnya ya. Gimana tuh, Mas Guntur? Kalau gitu? saya melihat paham Salafi Wahabi ini gampang sekali dipatahkan. Iya. Kan? Kalau saya melihat paham Salafi Wahabi ini tidak bertujuan untuk dakwah Islam, untuk menyebarkan Islam. Tapi malah bikin fitnah di internal umat Islam. Contoh misalnya, Salafi Wahabi ini kan berkembang di Arab Saudi abad 18, 19, 20 sampai sekarang juga. Itu kan penduduk semuanya Muslim. Loh, kalau Wali Songo dulu jelas mengislamkan yang belum Islam. Ini orang termasuk Ikhlas Bersama itu udah orang Islam mau diislamkan lagi. Makanya dia lebih ke dalam. Makanya disebut dia itu hanya membuat fitnah, karena tidak ada bukti bahwa dari dai Salafi Wahabi ini bisa menyebarkan Islam, tuh nggak ada bukti. Yang terbukti malah para dai Salafi Wahabi yang di Eropa, di Inggris, di Prancis, di Belgia, di mana-mana itu malah terkait dengan terorisme. Mereka menyebarkan terorisme. Dan terorisme yang modern sekarang itu, Anda mau sebut yang namanya JI, ISIS, Al-Qaeda, itu rahim anak aslinya paham Salafi Wahabi. Ya. Doktrinnya itu dari Salafi Wahabi, dari intoleransi dan sebagainya itu. Ya cikal bakalnya, cicitnya percikannya awalnya orang seperti kayak Khalid Basalamah itu dulu, musuhi kearifan lokal, kemudian juga meningkat menjadi radikalisme, kemudian menjadi terorisme gitu loh. Ketika mereka zaman kayak Usama bin Laden ya, seorang Salafi Wahabi ya. Kemudian ketika zamannya perang Afghanistan dimanfaatkan adanya sebutkan tadi antara petrodolar, minyaknya Saudi, tapi dikerjakan oleh Amerika. Ini hubungan antara Saudi dengan Amerika. Ketika bermusuhan di Afghanistan antara Amerika dengan Uni Soviet, orang-orang Salafi ini, Wahabi ini dikirim ke sana untuk berjihad. Berjihad dan benar menang. Kemudian mereka berbalik malah makan tuannya sendiri, yang Saudi. Makanya sekarang Saudi sangat gencar mengharamkan lagi apa yang namanya terorisme. Tapi nggak sadar bahwa
bahwa terorisme itu lahir dari paham Salafi Wahabi, dan ini yang benar-benar disadari oleh Pangeran Muhammad bin Salman saat ini. Ini nggak bisa Makanya dikasih melakukan membatasi lagi ulama-ulama Wahabi itu. Jadi kalau kita memang negeri pengen aman, ya orang-orang kayak Salafi Wahabi yang ini memang jangan pernah didengarkan, jangan pernah diberi tempat di sini ya. Karena saya bilang bahwa ini paham tidak untuk penyebaran Islam, tapi hanya membuat fitnah di internal umat Islam. Itu sejarah sudah membuktikan. Silakan kasih fakta, mana ada negara, masyarakat yang bisa diislamkan oleh ulama Salafi Wahabi, mana? Nggak ada. Yang bisa mengislaman itu adalah orang-orang seperti Wali Songo, orang-orang yang pada tarekat, kemudian sufistik, itu yang mereka penyebaran dari Islam gitu. Itu yang kalau saya lihat itu. Ini menarik banget ya. Nah, Habib Ben, itu kalau misalnya karena pengaruhnya yang cukup kuat ya, itu gimana, ini kita ini loh ke pemirsa Cokro TV, untuk bagaimana sih supaya kita itu tidak bisa, maksudnya terpengaruh oleh paham Salafi Wahabi ini, karena kan ya itu nggak bisa bersentuhan atau ini dengan tradisi lokal ya, gimana tuh? Ya, ini tadi berkaitan sama intensitas ya, yang tadi disinggung oleh Bung Guntur. Jadi kan kembali lagi persoalannya ini adalah persoalan pertarungan antara Islam Islam tradisionalis dengan Islam Puritan. Islam dari kata purifikasi tadi. Purifikasi. Nah, itu dalam yang tadi saya sebut misalnya dalam perang Padri ya. Dan juga di sana ketika kaum sufisme diberantas oleh kelompok ini, kan juga dalam konteks itu ya. Bahkan dalam tingkat yang lebih rendah lagi sebenarnya antara Nahdien dengan Muhammadiyah itu sebenarnya kan juga dalam konteks itu, meskipun kalau Muhammadiyah mungkin dalam pengertian modernisme yang abduh ya. Dalam pengertian untuk meninggalkan yang bid'ah gitu. Ya, dalam pengertian lebih mau maju gitu. Tapi kalau yang Abdul Wahab ini kan purifikasi dalam pengertian bahwa yang di luar radikal ya, lebih radikal, lebih ke akar lebih ekstrim, akar ya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa wayang itu misalnya haram, patung itu haram, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang keyakinan itu. Nah, tapi kemudian kan itu menjadi persoalan ketika tadi intensitasnya berkembang. Ketika dia berbicara di depan publik ya, di mana itu menyakiti banyak orang ketika satu identitas budaya yang demikian bagus, demikian indah, diakui internasional, tapi kemudian dikatakan haram, kan itu menjadi gesekan kan. Nah, dalam intensitas yang lebih tinggi lagi itu ya terus nanti sajian ditendang, terus upacara misalnya larung laut itu dibubarkan, laut itu ya. Bahkan nanti kalau yang paling ekstrim lagi ya seperti yang terjadi di Afghanistan, di Bamiyan itu ketika patung dihancurkan. Dan nanti kita candi-candi kita juga terancam. Nah, di situ persoalannya, di situ bagaimana mengendalikan bahwa kalau ini jangan sampai berkembang menjadi ke tingkat yang ekstrim itu. Ya, kalau sekedar itu pemahaman keagamaan, ya kita memang nggak bisa menyalahkan atau yaitu hak masing-masing gitu ya. Tentu hak yang harus dihargai juga. Cuman persoalannya itu ketika dia mengerus kebudayaan dan tradisi yang ada di sini. Ketika banyak kejadian kan, teman-teman saya keluarga yang tadinya mereka itu dalam acara keluarganya itu kalau ada nikahan pakai siraman misalnya. Ketika sudah berhijrah, ini enggak. Nah, ini kan berarti ya, kalau semakin banyak kan berarti banyak tradisi-tradisi kita yang hilang akhirnya. Artinya kan sebenarnya kalau untuk urusan pribadi dan artinya belum mengganggu di luar itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kan kekhawatiran kita itu kalau misalnya itu sudah sangat, misalnya kan suatu saat tiba-tiba berpengaruh dan berkuasa, itu kan yang berbahaya. Nah, itu kan sangat berbahaya kalau jadi itu sekarang kayak misalnya katakanlah tadi dibilang kayak Khalid Basalamah bilang, ya nggak berbahaya karena ini kan cuma di jemaah saya aja. Itu
Ya mungkin saat ini sekarang seperti itu, tapi kalau misalnya terus-menerus jadi dikit-dikit menjadi bukit, itu Iya, yang sangat berbahaya. Saya tidak percaya. Orang kayak Khalid itu pasti melakukan syiar, penyebaran. Dia itu hanya ngeles saja itu. Apa yang dia omongkan itu pasti syiar. Tujuannya dia itu kok. Memperbanyak sebanyak-banyak umat jemaah dia ya. Nggak ada itu untuk internal mereka sendiri, saya tidak melihat seperti itu, karena dia pasti untuk syiar, untuk penyebaran. Dan memang sekarang kalau kita harus akui fenomena atau tren soal hijrah dan lain-lain kan makin kuat ya. Makanya yang kayak gini tuh, obrolan-obrolan seperti ini tuh pentingnya, maksudnya kenapa dilakukan itu juga dalam rangka itu, memberikan alternatif pendapat. Betul. Gitu. Jadi mungkin diperlukan kerjasama banyak pihak lah, dari pemangku kepentingan, dari bahkan kita semua elemen masyarakat, negara, bahkan dari kelompok-kelompok ini juga harus diedukasi juga. Maksudnya ya kita harus ada kearifan lokal, nggak bisa main hantam seperti itu. Jadi artinya ada proses deradikalisasi dalam tanda petik. Iya, deradikalisasi. Dalam teologisnya gitu. Ayolah jangan terlalu kaku gitu kan. Ini berkembang. Kan ada dialog juga kan. kan. Agama itu berkembang kan. Agama itu nggak terus harus yang saklek begitu kan. Kita harus lihat konteks, lihat kondisi masyarakat gitu. Iya, ini menarik. Jadi kalau misalnya tidak di stop, tidak dihentikan, perbincangan ini sangat menarik dan akan panjang kemana-mana. Baiklah, pemirsa Cokro TV, terima kasih Habib Ben, terima kasih Mas Guntur. Kita berhenti dulu untuk perbincangan soal Khalid Basalamah ini. Intinya bahwa dalam memahami suatu agama atau pemahaman, kita juga harus hati-hati. Tetap tradisi lokal atau dialog di antara sekitar, sekeliling kita tetap kita buka dan dilakukan ya. Jadi supaya pikiran ini nggak cupet gitu kan. Oke, kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan dengan tema yang hangat. Terima kasih semuanya. Salam sehat.